Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Good Morning Jesus. Teman-teman sekalian, satu hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, bahwa Tuhan kita Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan mari saat ini saudara-saudari, teman-teman semua, kita mau bersatu hati, melekatkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus. Kita mau tinggal bersama dengan Tuhan kita Yesus. Kita boleh menjadi satu dengannya dan sampai kepada Bapa kita yang Maha Kuasa. Kita mau awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Thank you, Jesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami, memperhatikan setiap hidup kami, memahami setiap apa yang kami alami. Dan kami sungguh-sungguh merasakan ketenangan yang luar biasa saat kami bersama dengan Engkau. Yes, thank you, Jesus. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami sudah Kau pegang dalam rencana-Mu. Terima kasih. Rencana yang indah buat kami semua. Dan saat ini Tuhan Yesus, izinkanlah kami menaikkan rasa syukur kami buat setiap kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih. Dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Bersama pujian ini Tuhan Yesus, yang kami angkat dari lubuk hati kami yang paling dalam, sebagai bentuk daripada rasa syukur kami yang luar biasa. Ya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kau sungguh baik buat kami Tuhan, teramat sangat baik. Dan sekali lagi kami angkat pujian ini untuk menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hati
hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. terus kami mau berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan syukurku, Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. terus kami katakan Tuhan dengan segenap hati. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Tak bisa kami berhenti Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu
Tuhan yang terbaik bagiku. Sungguh Kau yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau Bapa yang terbaik bagi kami. terima kasih Bapa. Sebab Kau selalu temani kami. Kau Bapa Kau perhatikan hidup kami. Kau mengerti semua yang kami alami. kami percaya, kami bersyukur. Tuhan Kau pegang kebaikan hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. yang berikan segala yang Kami rasakan tenang saat kami bersama-Mu. Kau selalu bersama. Kaulah jalan hidup kami, Itu janji kebenaran kami, sumber hidup kami, kekuatan hidup kami. Hanya kekuatan semuanya datang dari Yesus. semua kekuatan Kau berikan bagi Kau berikan percaya padamu. kekuatan-Mu, Terima kasih. kekuatan Terima kasih Bapa. yang berasal Kau Bapa yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terus kami mau bersyukur Ku persembahkan hanya kepadamu. Oh Kau Bapa, Kau Allah yang Tiada sempurna. yang lain, hanya kepadamu Kau Allah yang setia. Hanya Engkau, hanya kepadamu. Hanya Kami kepadamu naikkan syukur kami bersyukur. karena Kau buktikan janji-Mu, karena Kau yang Kau baik. setia, Janji tak pernah tak pernah tinggalkan. ingkar. Kau yang setia. Terima kasih. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Hanya Kau yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sungguh
Engkau Tuhan Yesus yang selalu mendampingi setiap kami. Terus kami bersyukur Tuhan buat semua yang kami alami, yang kadang tidak mudah Tuhan. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau setia, termasuk dalam badai hidup kami Tuhan. Engkau ada membela kami, Engkau selalu ada di pihak kami. Terus kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terus kami katakan Tuhan, dalam badai hidup kami Engkau ada. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Ku percaya Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku.
mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Sekali lagi Tuhan, Kau turut bekerja. Ku percaya Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku bersyukur padamu Bapa, Kau setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kekuatan kami Tuhan ada di dalam Engkau. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku Yesus, ku bersyukur, yes, buat kesetiaan-Mu buat pembelaan-Mu. Kau yang setia, sebab Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kau pegang tangan kami, tak pernah Kau lepaskan kami. Kau yang selalu bersama hidupku. Kau buktikan janji-Mu. Bersuka cita, takkan gentar dalam badai hidup kami. oh bersyukur, Sebab kami percaya kami Kau pegang dalam tangan-Mu. haleluya. Sebab Kau jalan kami, kebenaran kami,
harapan kami, harapan kami. kami percaya kepadamu, Terima kasih kepadamu. Kau turut bekerja di dalam hidup. Sungguh Tuhan Yesus, Mendatangkan. tak pernah lagi kami ragu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Termasuk dalam saat kami di mana harus menghadapi badai, kami gak pernah takut Tuhan, karena kami percaya Engkaulah harapan kami. Kaulah harapan. Dan saat kami bersama dengan Engkau, saat kami berharap kepadamu, ada kekuatan, ada kemenangan, karena kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Haleluya. Kami menaikkan pujian ini Tuhan, sebab rancangan-Mu sungguh sempurna buat kami, sempurna buat hidup kami. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan-Mu Tuhan ada kemenangan. Dalam pengharapan Ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Terus kamu katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah harapan kami. Tidak ada lagi Tuhan selain Engkau. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan Tuhan ada kemenangan dan keselamatan. dalam pengharapan Ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau setia, Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sungguh Tuhan di dalam
kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau datangkan kebaikan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Sungguh rancangan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami rasakan rancangan-Mu sempurna. Dan karena itulah Tuhan, kami rindu saat ini untuk dekat dengan Engkau. Kami mau tersungkur Tuhan di hadapan-Mu, membawa segala hidup kami. Karena kami tahu seberapa dalamnya hati kami Engkau mengerti Tuhan. Yesus. Dan kami mau rindu dekat dengan-Mu. Karena kami rasakan damai yang luar biasa saat kami bersama dengan-Mu. Yesus. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang. Ku
ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Sekali kami mau katakan, Tuhan, bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kami rasakan damai-Mu, Tuhan. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Ku rasakan damai di-Mu, Tuhan. Ku nikmati hadirat-Mu, kami Ku
Bersamamu ya Bapa, kami selalu merasa aman. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak mau kami mengalami hal-hal yang tidak Kau inginkan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang memiliki suatu rancangan yang begitu indah bagi kami. Kau datang ke dunia ini Tuhan. Engkau mengaruniakan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Sehingga hidup kami tidak akan pernah binasa. Melainkan kami nanti akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Itulah yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah kami membuka hati kami untuk sabda-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh memperbarui hidup kami, yang boleh menyadarkan kepada kami akan kehidupan yang kami jalani saat kami ada di dunia ini. Agar kami boleh tetap setia kepadamu, mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Firman-Mu mengatakan pada hari ini, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan liturgi hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman ini dikatakan kepada Yesus, dari Yesus kepada murid-muridnya
sebelum dia naik ke surga. Yang akan kita rayakan nanti minggu depan ya. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada para murid seperti ini. Bahwa kita ini tidak boleh gelisah. Kita tidak usah takut. Kita tak usah merasakan bahwa jika nanti Yesus berpisah dengan kita para murid ini, lalu bagaimana kita? Akankah kita ditinggalkan sebagai yatim piatu? Seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Engkau harus percaya kepadaku. Harus percaya kepadaku. Ya, karena di mana aku berada, disitulah kamu juga harus berada. Kita semuanya ini harus berada bersama-sama dengan Yesus. Dan sekarang ini Yesus pergi ke rumah Bapa setelah 40 hari mengembara, bertemu, berjumpa dengan para murid. Ya, yang susah, sedih, kecewa. Yesus berjumpa dengan mereka sehingga Yesus merasakan sukacita kembali karena kehadiran Yesus. Dan saat ini kita juga bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus bersabda kepada kita semuanya bahwa jangan takut. Ya, Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Ya, dan bagaimana Thomas itu bertanya dengan suatu pertanyaan yang sedikit ya konyol. Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke sana, jalan ke surga? Ya. Lalu Yesus cuma berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Nah, jadi tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Saudara, dari pertanyaan Thomas inilah maka Yesus menjawab, ya. Ketika aku tidak ada di dunia ini, kamu tidak usah takut. Bagaimana kamu bisa sampai ke surga? Ya, ini aku ini. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa sebenarnya makna dari sabda Yesus ini? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, yang pertama kita mau melihat, Yesus itu adalah jalan. Jadi berarti dialah satu-satunya jalan yang menuntun kita semua, orang-orang percaya, menuntun para murid, kita semua adalah murid-murid Kristus, adalah pengikut-pengikut Kristus. Semua dari kita ini akan dituntun, dipandu di dalam kehidupan ini untuk menuju kepada Bapa. Bapa adalah sumber kehidupan kita. Ya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita juga tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Yesus itu sebenarnya memberikan seorang penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Yesus pergi ke Bapa dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita ini yatim piatu, dan pasti dia memberikan seorang penolong. Dan penolong itulah yang akan menuntun kita, memandu kita. Penolong itu adalah Yesus sendiri dalam rupa rohnya, roh Allah, Roh Kudus. Ya, dan ketika kita mau pergi ke rumah Bapa, tidak ada jalan lain selain Yesus. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Ya. Jadi berarti Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ya. Nah, kita semua harus percaya akan janji Yesus sebelum naik ke surga. Akulah jalan. Ya. Jadi berarti bahwa Yesus itu adalah kompas kehidupan kita, panutan kita, yang menuntun kita di dalam jalannya. Nah, berarti kita baca juga firman yang lalu yang mengatakan bahwa kita ini adalah siapa? Domba-dombanya yang dimiliki oleh Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dia berdiri di depan domba-dombanya untuk menuntun para domba ini. Untuk menuntun kita semua yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntun. Ya, dia adalah gembala kita yang baik. Selama kita hidup di dunia ini,
tetap Dia adalah gembala kita yang baik. Kita harus percaya itu. Walaupun kita tidak melihat Yesus sendiri, tetapi kita dalam imajinasi iman kita, kita percaya Yesus ada di hadapan kita saat ini. Dan Dia menuntun kita semuanya ke padang rumput yang berwarna hijau di dalam Mazmur 23. Ya, ke air yang tenang. Nah, luar biasa. Itu jika kita menjadi domba-domba Yesus. Kita mau memiliki Yesus, karena itu jangan tinggalkan. Jalannya Yesus itu jangan ditinggalkan. Kita sudah benar saat ini. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita berada di jalannya. Kita berada di dalam gerejanya. Kita berada di dalam persekutuannya. Ya, persekutuan anak-anak Tuhan. Kita berada bersama-sama dengan teman-teman kita semuanya, saudara-saudara seiman. Di situ Yesus juga hadir, selalu menuntun kita. Sabdanya itulah yang menuntun kita. Dia memberikan jalan kepada kita. Jalan apa? Keselamatan. Jangan kamu ke kanan ke kiri. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada sabdanya. Fokus hanya kepada Yesus. Kalau kamu menyimpang, domba itu yang keluar dari kumpulannya, dari kelompoknya, pasti dia akan keluar dan dia mengalami mara bahaya. Dia akan diterkam oleh siapa? Serigala. Habis riwayatnya. Karena itu kita juga jangan menyimpang dari jalannya Yesus. Kalau kita mengalami hal-hal yang bermasalah dan sebagainya, datang kepada Yesus. Yesus, berseru kepada Yesus. Tidak tahu arah jalanan hidup ini gimana. Pekerjaan tidak mengerti gimana. Studi tidak mengerti gimana. Mau menikah tidak mengerti bagaimana. Keuangan dan sebagainya. Yesus adalah jalan. Jalan menuju kepada kebahagiaan. Saat kita hidup di dunia ini, kita sudah diberikan suatu hidup yang kekal. Yaitu melalui firman-Nya ini. Firman ini adalah makanan kita sehari-hari. Yaitu sumber air hidup. Ya, dan Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Dia selalu menuntun kita. Ya, kita harus percaya dan mengikuti Dia. Pasti kita akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, entah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pekerjaan kita, atau kita pergi ke suatu tempat, kita pindah ke tempat yang lain, kita mau melakukan segala sesuatu, pasti Tuhan yang tuntun. Sampai kita selamat sampai di seberang, selamat sampai ke tempat pekerjaan kita. Mungkin yang baru, ya, atau pernikahan kita, kehidupan kita, dan sebagainya. Itulah Yesus adalah jalan, tidak ada yang lain. Ya, jangan cari jalan yang lain. Kedua, Yesus itu adalah kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kebenaran. Saya, Yesus bilang, adalah kebenaran. Artinya, Yesus sendiri itu adalah sabda Tuhan. Dan sabda itu adalah kebenaran. Dan Yesus itu mewujudkan sabda Allah itu, ya, secara penuh. Yesus adalah sabda. Yesus adalah kebenaran. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita ini sudah dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi domba-dombanya Tuhan. Mari kita mau hidup selalu di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam lingkupnya, kelompoknya Yesus, domba-dombanya Yesus. Ya, oleh karena itu kita harus sering mendengar suaranya. Suaranya itu adalah kebenaran. Tuntunannya itu adalah kebenaran, yaitu sabdanya. Bagaimana kita selalu mendengar suaranya. Setiap pagi ketika kita sudah datang kepada Yesus. Ya, kita mohon kepada Yesus tuntunan sepanjang hari itu. Maka kita pun juga akan mendengar suaranya. Kita nih harus kemana? Dengan membaca firman-Nya. Firman itu adalah hidup, sabda yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya mau bertanya, apakah kita semua sebagai pengikut Kristus masih berada di jalan kebenaran? Baru aja kita merayakan Paskah, baru aja kita mengaku dosa. Ya, kalau Paskah itu orang-orang pada seneng. Setiap tahun Paskah,
Misalnya aja Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hebat 4 hari. Dan setiap tahun 4 hari. Setiap tahun 4 hari. Dan umat Katolik ini sangat bangga. Bisa 4 hari ke gereja berturut-turut. 2 jam antri di depan. Apakah itu maksudnya? Apakah itu yang sanggup kita banggakan? Bukan itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah itu, kita hidup di dalam kebenaran yang demi kebenaran, sehingga hidup kita ini semakin disempurnakan oleh Paskah ini, akhirnya menjadi seperti Yesus yang kita nanti akan diterima di dalam kerajaan surga. Jangan senangnya 2 jam antre setiap tahun, lengkap Paskah, gereja penuh, waduh setiap tahun. Tapi bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus menyelidiki setiap hati kita. Apakah kalian ini sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kalian itu sudah hidup benar ya, yang adalah pengikut Yesus ini loh, hidup benar? Apakah kita masih berdosa? Apakah kita masih sering menyalibkan Yesus? Kita ikut-ikutan dengan para pemberontak itu. Salibkan dia. Saudara, Yesus itu adalah kebenaran. Maka sampai hari ini, jangan cuma mengaku dosa saja di masa Prapaskah. Saya, semua dari kita. Apakah kita ini masih berbuat dosa? Tidak di jalan kebenaran. Masih mabuk-mabukan. Masih mempermalukan Yesus. Masih gak bisa nolak kalau ditawarin ini minum-minuman. Ya, masih ditawari dunia. Masih kedagingannya masih kuat. Apakah itu hidup di dalam kebenaran? Mari kita mau bertobat saudara. Ya, habis bertobat ya bertobat lagi. Ya, ikuti Yesus. Yesus itulah kebenaran. Dengan membaca sabdanya, kita setia di dalam gereja, dalam komunitas kita. Kita membaca firman, mendengarkan firman. Terus mengupas firman Tuhan. Seperti hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka sekali lagi kita harus percaya kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus yang adalah kebenaran, kita minta ampun, kita akan disucikan, dan hidup kita akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang ketiga, kita melihat bahwa Yesus itu hidup. Ya, hidup berarti Yesus itu adalah sumber dari semua yang hidup. Jadi semua yang hidup, Yesus itu adalah hidup. Oleh Dia, di dalam Dia, melalui Dia, maka apa? Ya, semuanya ini kita kembalikan lagi. Dari Dia, oleh Dia, di dalam Dia, maka segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Ya, kita hidup melalui Dia, di dalam Dia, di luar Dia sekali lagi tidak ada kehidupan. Bahkan kematian kekal menjemput kita. Di luar Dia tidak ada kehidupan. Jadi sekali lagi, Yesus jalan. Ikuti Yesus terus. Yesus apa? Kebenaran. Ya, ikuti Yesus. Hidup jalan yang benar. Jangan berbuat dosa. Ya. Yang ketiga, hidup. Yesus adalah hidup. Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Memberikan hidup. Jadi kalau di antara kita yang sudah mati rohaninya, ya mari kita datang kepada Yesus. Sebut nama Yesus. Yesus, engkaulah hidup. Buatlah aku hidup. Aku mau percaya kepadamu. Oleh karena itu, simpulannya adalah tinggallah di dalam Yesus. Ya, seperti kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita ini rantingnya. Kalau tidak tinggal di situ, pada pokok anggur yang benar Yesus, kita ini mau tinggal di mana? Kita tinggal di luar Yesus. Kita mati, kita kering. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Karena itulah kesukaan hati kita.
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Untuk mengenal kehendaknya, ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin Tuhan, anugerah-Mu mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu adalah kekuatan hidup kami. Amin. Dan saat ini kami berdoa, saya berdoa untuk para viewers yang sedang berada bersama-sama dengan kami di GMJ pada pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Kami sungguh-sungguh mau memohon kepada Yesus untuk tetap setia kepada Yesus, mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Dan ketika kami salah arah, kami tidak tahu jalan lagi, kami sudah jatuh ke dalam kegagalan, Yesus berkata, bangkitlah saat ini, ikutlah aku, ikutilah jalanku, maka disitulah engkau akan memperoleh hidup. Ikutilah aku, akulah jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Maka saat ini kami berdoa bahwa kami semuanya para viewers ini, Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang melindungi kami, Engkau yang menjadi gembala kami. Ketika kami mau keluar dari jalan-jalan-Mu, Tuhan, Kau ambil kami kembali. Selamatkan kami ya Tuhan, agar kami tetap berada di dalam kelompok-Mu, komunitas-Mu, sebagai domba-domba-Mu yang mau mendengarkan Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah jalan bagi kami, Engkaulah kebenaran bagi kami, dan Engkaulah hidup bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami akhiri GMJ pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami persembahkan seluruh doa-doa kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh keluarga kami, seluruh aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman viewers yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini boleh selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di Good Morning Jesus edisi selanjutnya. And God bless you. Bye-bye.